Balik lagi di segmen interview bareng cast dan director dari film Ratu Ilmu Hitam. Oke. Sekarang gue udah ada bareng sama saudaranya Kimo Stambul. Apa kabar? Baik, bro. Terus ada castnya juga Ana Rashid dan Imelda Terin. Halo. Oke, kita ngobrolin soal Ratu Ilmu Hitam nih. Kimo, Ratu Ilmu Hitam ini adalah remake dari remake apa sih nyebutnya? Sebenarnya reboot kali ya, bisa dibilang reboot dari film yang tahun 81. Dan itu film cult klasik film Indonesia. Apa yang meyakinkan Kimo, gue mau banget nih nyutradarin versi baru dari film ini. Visi apa sih? Mungkin ada visi baru yang pengen disampaikan, pengen ada sesuatu dari versi lamanya pengen diperbaikin gitu mungkin. Sebenarnya nggak mungkin diperbaikin ya, karena film yang lama itu kan emang cult classic gitu ya. Jadi gue justru itu adalah sebuah pressure banget sih buat gue sih. Gimana caranya gue bisa membuat ini masuk ke penonton masa kini gitu loh bro. Nah itu menurut gue tuh cukup challenge banget. Dan kenapa gue mau ikutan dalam film ini ya, obviously it's something yang bener-bener challenge lah, dan it's a cult classic. Kalau misalnya gue bisa di involve dalam project ini, pastinya gue seneng banget. Yang kedua juga ada Joko Anwar. Itu adalah sesuatu menurut gue honored banget bisa collaborate sama dia gitu. Dan of course Rapi Film sih, itu menurut gue one of the perusahaan film ya yang tetap masih ada gitu. Selain mengubah settingnya ya, kan jadi dunia sekarang modern ya. Itu berapa persen sih ke perbedaan dan kemiripan? Apakah ada tribute-nya berapa persen nih dari yang versi aslinya? Quite difference. Kalau lo pernah nonton yang tahun 81 sih lumayan beda banget ceritanya, settingnya, karaktersnya. Cuman theme-nya dari Ilmu Hitam itu sendiri sih masih Joko pertahankan banget. Menurut gue sih itu sih semuanya quite different. Pada saat itu ya mungkin semoga teror yang sekarang itu bisa lebih meneror dibanding yang tahun 81 itu gitu loh. Itu sih. Oke. Dari pertama kali nonton film versi tahun 81-nya kalau bertanya ini, kenapa ya jadi kelabang yang dijadikan ikon dari Ilmu Hitam ya nggak sih? Nah itu harus tanya sama Pak Gop gitu ya, produser yang tahun 81 gitu ya. Dia mungkin emang kelabang dan yang lain-lain itu yang ada di tahun 81 itu memang sebuah ilmu hitam yang pasti ada gitu. Ya? Emang benar dipakai. Jadi kalau misalnya lo menemukan rambut, kelabang, terus binatang-binatang kayak kaki seribu yang aneh-aneh tiba-tiba ada di rumah lo, ya lo harus banget ya. Paling nggak memikirkan ini nggak normal nih gitu. Jadi something wrong about this. Maybe yes. Ya kenapa kalau kelabang itu ya memang itu ilmu hitam itu almost in seluruh dunia pasti ada kelabangnya sih bro. Gitu. Nggak cuma di Indonesia doang. Oke, menarik nih. Kalau dari Imelda nih, Imelda kayaknya akhir ini jarang main film ya? Iya. Kayaknya terakhir itu baru The Professional kalau nggak salah ya. Oke. Tahun ini ada 2 film harusnya kan, dari satu ini terus Taufik ya, terus apa lagi? Satu lagi? Ada satu film festival sama aku lagi ngerjain buat persiapan ada romcom. Oh, lagi proses pembuatan proses lagi. screening. Oke. Iya kemarin emang vakum ya. Iya, kemana aja sih selama ini? Kangen banget syuting, kangen banget. Kayak sekarang aku seneng banget tahun ini aku bisa udah balik lagi, terus reuni lagi sama Kimo ini kan. Nah, ini kan kedua kalinya ya sama yang kedua setelah Yes. sekian lama ya Kim. Iya, lama banget ya. Emang kita harus lagi nanti nih, habis ini So lagi. good to be back, man. Amin. Dibikin franchise mungkin ini. Bisa nggak? Semoga Ada omongan nggak sih? Sekarang sih most likely almost every film itu Iya, arahnya iya. ke sana. Arahnya adalah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Kalau soal itu udah disiapin belum nih kalau udah buat bikin 2, 3, 4? Jujur belum. Cuman ya ada lah, bisa lah gitu ya. Oke, dari naskahnya Joko ada yang diubah atau diimprovisasi nggak sama Kimo? Enggak sih, gue stay quiet the story-nya seperti itu gitu ya. Mungkin ya ada hal-hal yang pada saat penulisan kita pikir itu bisa gitu terjadi, cuman ya kan kita olah lagi dan segala macam ya, mungkin kita nggak bisa execute itu. Kalau gue bilang sih jangan dipaksain, kalau nggak bisa kita ganti aja gitu. Itu ada sih, pastinya ada. Kalau dari setiap script yang itu biasanya on the process will be improvised gitu, di adjusted gitu. Oke, ini adalah project solo karirnya Kimo kedua ya setelah Dread Out ya. Ya. Oke,
waktu pertama kali lepas dari Bayang-Bayang Timur bikin Dread Out. Terus kedua kali ini apa sih yang dipelajarin dari Dread Out yang membuat Ilmu Hitam lebih baik daripada sebelumnya? Kalau Dread Out, gua saat itu ada batasan yang emang kita udah sepakatin bersama gitu ya. Kalau kali ini produser gue bilang, Kim udah you go all Lebih day, bebas ya? lebih lo bikin lebih edgy lagi gitu. Jadi mungkin dari Dread Out ke sini itu edginess-nya berbeda lah gitu lah. Oke, terakhir nih buat Hana nih. Hana, ini kan dulu ikonnya adalah Susana ya. Dan apakah peran ini benernya mungkin memang beda banget sama versi aslinya, tapi orang-orang pada bilang, wah, Hana jadi penggantinya Susana nih, versi barunya Susana gitu. Bener gak sih? Setuju nggak? Atau gimana? Susana has no pengganti, man. Susana is timeless. Susana adalah seorang Tapi secara fisik Hana cukup ini ya, cara ketawanya aja mirip banget sama Susana. Masa sih? Pelotot aja udah mirip Susana banget kan? Masa sih? Wah, tahu gimana? deh. Boleh sama bule doang deh. Cuman di sini gue ngerasa ada banyak hal yang cukup ikonik sih di sini. Menurut gue untuk yang 81 udah menjadi cult klasik banget karena ada begitu banyak hal yang ikonik di dalamnya. Tidak hanya Susana, tapi dari practical effects-nya, dari ceritanya segala macam. Dan I think di sini kita cukup bisa memberi tribute kepada yang 81 sih. Dengan practical effects yang keren. Sekarang dengan berkembangnya teknologi juga ditambah dengan CGI juga, kita memperhaluskan lagi the effects from the first one. Tapi as far as an icon, gue ngerasa setiap karakter berdiri sendiri sih di film ini. Dan ini adalah film yang sesuai yang 81 juga cukup character driven gitu. Jadi menurut gue itu yang kadang lacking di film horor Indonesia. Kadang orang lebih mementingkan jump scare, hantu, lokasi serem, tapi cerita yang membawa si karakter ini ke tempat ini dan akhirnya diteror itu kadang dilupakan. Sedangkan ini ditulis dengan luar biasa sih sama Bang Joko dan didirect juga sama Kimo yang freaking amazing. So we really worked hard to create film horor yang benar-benar baru, fresh, mengangkat santet, and hopefully tanggal 7 November everyone is gonna love it. And kiss Oke. their pants. Jadi penasaran banget nih. Makanya jangan lupa nonton Ratu Ilmu Hitam tanggal 7 November 2019. Oke, thank you semuanya. Thank you Kimo, thank you Emelda, thank you. Sampai ketemu. Thank you, makasih. Halo semuanya, aku Zara JKT48. Jangan lupa saksikan film Ratu Ilmu Hitam mulai tanggal 7 November 2019